Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Ekonomi Manajerial, Optimisasi Ekonomi Part 2, di mana kita akan membahas optimasi dengan kalkulus. Baik, sebelum kita mulai, silakan di-share jika menurut Anda ini bermanfaat, ya. Dan kita awali dengan sebuah kata motivasi. Orang-orang hebat, ya, orang-orang sukses itu tidak dihasilkan dari yang namanya sebuah kemudahan, tidak dihasilkan dari sebuah kesenangan, tidak dihasilkan dari sebuah kenyamanan. Nah, orang-orang hebat dan orang-orang sukses tersebut, mereka semua dibentuk melalui kesulitan, dibentuk melalui banyaknya tantangan, dan dibentuk dengan derai air mata. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang yang hebat dan sukses, silakan banyak berlatih, ya, banyak mencari ilmu, dan pantang menyerah. Baik, masuk ke optimasi kalkulus, ya, optimasi dengan kalkulus. Di mana hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Nah, analisis optimisasi dapat dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba total. Jenis optimisasinya apa aja? Yang pertama ada optimisasi maksimum dan ada optimisasi minimum. Optimisasi maksimum itu berasal dari hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang baik atau menguntungkan atau dapat dikatakan positif. Contohnya apa aja? Ada maksimum profit dengan kendala, ada maksimum manfaat dengan kendala minimnya fasilitas. Baik, untuk optimisasi minimum, yaitu optimisasi untuk hal-hal yang kurang baik atau dapat dikatakan negatif. Contohnya apa aja? Ada minimum kerugian dengan tingkat kendala tinggi biaya, ada minimum kegagalan produksi dengan minimnya sarana. Dan ada minimum kecelakaan lalu lintas dengan kendala disiplin yang masih rendah. Contoh ya. Baik. Kemudian kita masuk ke teknik optimisasi. Yang pertama itu adalah memilih alternatif terbaik nih dari semua kemungkinan yang dapat terjadi. Contohnya salah satunya adalah prinsip probabilitas. Yang kedua, urutan keputusan. Yang ketiga, prinsip-prinsip matematika terkait dengan diferensial, turunan, ya, dan optimisasi fungsi. Contohnya turunan pertama, turunan kedua, maksimum, minimum, dan fungsi. Masuk ke optimisasi dengan kalkulus. Ya, analisis optimisasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial. Ya, atau konsep turunan. Kemudian, optimisasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Kemudian, optimisasi dengan kalkulus 2 meminimumkan biaya produksi dan memaksimumkan laba, membedakan maksimum dan minimum. Itu masuk dalam turunan kedua. Di dalam optimisasi dengan kalkulus, kita masuk ke dalam kalkulus diferensial, di mana untuk menentukan titik maksimum atau minimum, maka syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Ya. Turunan pertama sama dengan 0 nih. 1 sama dengan 0. Kita baca itu adalah turunan pertama. Untuk membedakan maksimum dan minimum, maka menggunakan turunan kedua, di mana turunan kedua lebih besar dari 0, maka merupakan titik yang minimal. Dan jika turunan kedua kurang dari 0, maka merupakan titik yang maksimal. Ya, ini ya sebagai patokan Anda, dan ini merupakan prinsipnya. Baik, masuk ke aturan turunan. Di situ ada aturan fungsi konstan. Ya, dimanapun dapat dikatakan apapun atau berapapun angkanya, jika konstan maka turunannya adalah 0. Ya, turunannya adalah 0. Ini adalah contoh aturan fungsi konstan di mana f(x) sama dengan a.
maka turunan pertamanya Y-nya, turunan pertama adalah 0. 0 ini adalah turunannya ya. Kita contohkan, Y sama dengan 10, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Ini adalah turunan. Kenapa sama dengan 0? Ini merupakan masuk ke dalam konsep perubahan ya. Jadi berapapun angkanya, jika itu dikatakan konstan, maka turunannya adalah 0. Masuk ke fungsi pangkat, di mana Y sama dengan F kali X sama dengan A dikali X pangkat B. Di mana A dan B itu sama dengan konstan. Maka dy per dx, nih, dy per dx sama dengan B dikali A pangkat B min 1. Contoh, Y sama dengan Fx sama dengan 3x. Ya, maka dy per dx-nya B dikali A pangkat B min 1. Oke, sama dengan 1 kali 3x pangkat 1 min 1. 1 kali 3x pangkat 0 sama dengan 3x. Baik ya, x dikali 0, 0. Sorry, x dikali 0. Ya, baik. Kemudian masuk ke aturan fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum masuk ke sini, kita dapat lihat ya untuk aturan fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah rumusnya ya. Langsung aja ke contoh, jika Y sama dengan 2x ditambah x pangkat 2, maka dx per dy sama dengan 2 ditambah 2x ya. 2 ini turun. Oke. Baik. Kita masuk ke latihan soal, di mana inilah intinya, ya kita akan mencari pendapatan maksimal. Diketahui ya untuk soal pertama, diketahui TR sama dengan 60Q dikurang 5Q pangkat 2. Ditanya, tentukan titik optimal. Yang kedua, tentukan pendapatan di titik optimal tersebut. Nah, kita akan jawab. Untuk mencari titik optimal, syaratnya adalah turunan pertama DTR per dq sama dengan 0. Ya. Kita masukkan 60 dikurang 5Q pangkat 2. 2 ini turun, jadi 2 kali 5 sama dengan 10Q. Sama dengan 0 ya. Kita masuk ke rumus ini, ke DTR per dx, per dq sama dengan 0. Maka 60 sama dengan, ya 10 ini pindah ruas, jadi hasilnya adalah positif. 60 sama dengan 10Q. Oke, nah nilai Q berapa? Nilai Q adalah 6. Jadi, Q optimal itu sama dengan 6. Oke, kita masuk untuk menentukan maksimum atau minimum. Ya, seperti tadi soal keduanya, tentukan pendapatan di titik optimal tersebut. Nah, ini pendapatan maksimum atau minimum nih. Yuk kita sama-sama cari. Nah, kita akan menggunakan fungsi turunan yang kedua, di mana turunan pertama tadi adalah DTR per dq sama dengan 60 dikurang 10Q sama dengan 0. Ini adalah turunan pertama. Baik, kita masuk ke turunan kedua. Nah, keturunan kedua DTR sama dengan 60 dikurang 10Q. Ya, Q ini sama dengan pangkat 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ya, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di mana nilai 60 ini merupakan nilai konstan ya. Jadi kalau konstan itu nilainya sama dengan 0 atau dapat kita hilangkan ya. Nah, maka turunan keduanya adalah DTR per dq turunan kedua sama dengan min 10. Ya, tinggal min 10. Ini adalah turunan kedua. Masuk ke rumus sebelumnya, di mana ketentuannya adalah, ya di sini, turunan kedua kurang dari 0, maka hasilnya di titik maksimal. Kalau kurang dari 0, lebih besar dari 0 merupakan titik minimal. Oke, kita masuk. Berarti di sini
masuk dulu ke turunan kedua. Nah, ini hasilnya adalah min 10. Berarti bernilai negatif yang merupakan titik maksimal, ya. Sehingga TR maksimal pada Q sama dengan 6. Nah, diperolehlah nilai TR maksimal pada Q itu sama dengan 6. Kita akan cari berapa TR-nya. Ya, kita akan masuk ke dalam nilai fungsi. Nah, nilai fungsi tadi berapa nih soalnya ya, nilai fungsinya seperti yang di awal tadi. Kita masukkan nilai Q-nya tadi 6. 60 dikali 6 dikurang 5 kali 6 pangkat 2. Hasilnya 360 dikurang 180, hasilnya adalah 180. Maka nilai TR-nya adalah 180. Baik, kita akan coba lagi berlatih di soal kedua, silakan. Nah, di sini diketahui fungsi TR sama dengan 40Q dikurang 0,5Q pangkat 2. Tentukan titik optimal dan tentukan pendapatan di titik optimal tersebut, ya. Baik. Nah, untuk mencari titik optimal syaratnya adalah kita perlu ketahui dulu turunan pertama, di mana DTR per DQ sama dengan 0, ya. Jadi 40 dikurang Q. Nah, tadi di sini kita lihat 0,5 pangkat Q pangkat 2. Nah, 2 ini turun. Ya, 0,5 pangkat 2. Masuk ke fungsinya di TR 40Q dikurang 0,5 Q pangkat 2. Nah, baik. Sehingga hasilnya adalah DTR per DQ sama dengan 0. 40 dikurang Q. Q dari mana? Ya, dari 0,5 kali 2. 0,5 dikali 2 hasilnya adalah 1. Oke. Oke, 1. Jadi kita tulis di sini adalah Q. Oke, sama dengan 0. Min Q sama dengan pindah ruas 40-nya min 40. Q sama dengan adalah 40. Jadi Q optimal sama dengan 40. Oke. Bagaimana menentukan maksimum dan minimum? Maka kita gunakan nih turunan kedua, di mana DTR per DQ sama dengan tadi turunan pertama dulu ya, di 40 min Q. Turunan keduanya ya, DTR per DQ sama dengan 40 min 1 Q. Ya, tadi kan 0,5 pangkat 2 sama dengan 1 ya nilainya ya. Sama dengan 1 nilainya. Maka pangkatnya ini katakan Q itu memiliki pangkat 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, kemudian maka turunan keduanya adalah min 1 dari mana? 40 ini adalah nilai konstan ya. Jadi nilainya dianggap 0 atau bisa kita hilangkan. Sehingga yang turun ini adalah min 1. Ya. Ini masuk ke keturunan atau turunan kedua. Nah, turunan kedua ini nilainya adalah negatif. Nah, nilai yang bernilai negatif ini merupakan titik yang maksimum. Oke. Nah, bagaimana mencari TR maksimum pada Q sama dengan berapa tadi? Q sama dengan 4 ya. TR maksimum ada pada Q sama dengan 40 ya. Q-nya sama dengan 40. Oke.
Kita masukkan nih ke dalam fungsi, di mana 40 dikali 40 dikurang 0,5 dikali 40 pangkat 2. Hasilnya 40 dikali 40 sama dengan 1600. Ya, 40 kali 40 dikalikan 0,5 hasilnya 800. 1600 dikurang 800 sama dengan hasilnya adalah 800. Baik, itu adalah dua contoh soal terkait dengan pendapatan maksimum dan minimum mencari. Nah, silakan dikerjakan terkait dengan latihan soal ya, untuk Anda berlatih supaya Anda lebih memahami materi tersebut. Baik, kita akan masuk dan kita akan kembali lagi di materi berikutnya. Silakan Anda like dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, sehingga dapat selalu bisa mengikuti updatean-updatean terbaru dari materi berikut. Baik, terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan ibadah. Terima kasih. Sampai jumpa.